Kakak perempuan itu mendorong adiknya dari belakang. Buat adiknya jatuh ke dalam sumur. Dia tidak membantu adiknya. Bahkan dia dikombinasikan dengan bibinya untuk menutup sumur. Tidak terduga, Nguyet Nuong telah dibantu. Tran He telah menyelamatkannya. Denyut nadi Nguyet Nuong setelah diselamatkan sangat lemah. Kondisinya tidak baik. Anggota keluarganya tidak membawanya ke rumah sakit. Mereka diam-diam membawanya ke sebuah rumah terlantar. Mereka meninggalkannya. Situasi ini telah terlihat oleh Dai Ngok. Dai Ngok adalah seorang pengembara. Dia selalu disakiti orang lain. Kecuali Nguyet Nuong yang selalu menjaga dan memberikannya makanan. Meskipun bodoh. Saat lihat Nguyet Nuong ditangkap, Dai Ngok hancur pintu agar masuk. Dia ditakuti banget saat lihat wajah Nguyet Nuong yang tidak berdarah. Pada saat itu, beberapa burung walet bertinya di kelapa Dai Ngok. Dai Ngok marah banget. Dia menggunakan tongkat agar mengusir burung. Tiba-tiba, sebuah sarang burung walet jatuh. Bertinya di kepalaku. Aku akan memasakmu. Lalu Dai Ngok masak sarang burung walet di rumah terlantar. Meskipun dia kurang pintar, hatinya baik. Nguyet Nuong, kamu telah lapar belum? Dia ingat tentang Nguyet Nuong sering memberikannya makanan. Jadi beri dia makan sarang burung yang baru saja selesai dimasak. Dai Ngok tidak tahu. Sarang burung walet yang dia jatuhkan adalah tonik premium. Dia tetap tinggal di rumah ini. Setiap hari ia memasak sarang burung walet dan memberikannya kepada Nguyet Nuong sedikit demi sedikit. Orang baik hati pasti dikembalikan. Nguyet Nuong diberikan makanan setiap hari. Sehingga kesehatannya telah lebih baik. Sedangkan, Nguyet Chow tahu Nguyet Nuong hampir mati. Sehingga dia telah mengatakan kebenaran dengan Tran He. Tran He telah tahu hubungan antara Nguyet Nuong dan keluarga Hoang. Keduanya mencari Nguyet Nuong di mana-mana. Tran He telah menemui bapak yang membawa Nguyet Nuong. Karena uang. Pak itu telah mengatakan semua. Besok, pergilah ke rumah yang ditinggalkan itu untuk menerima mayatnya. Setelah tahu alamat, Tran He segera ke sana. Dia menyadari ada orang sedang mengikutinya. Keduanya bertarung. Pria itu menendang bantal di perut Tran He. Dorongkan kepala Tran He mengenai kawat baja yang tajam. Tran He mencoba untuk memprotes. Langkah di dinding, jatuh ke belakang. Keduanya jatuh ke dalam rumah terlantar tempat Nguyet Nuong dikurung. Tran He jatuh kepada Dai Ngok yang sedang menaiki tangga untuk mengambil sarang. Hal ini menakutkan Nguyet Nuong. Akhirnya, Tran He telah bertemu dengan orang yang dia cari. Masih belum bahagia. Dia dipukul oleh penguntit dari belakang. Nguyet Nuong setelah bangun, dia diikat sama Dai Ngok dan Tran He. Kemudian, Longka memimpin orang-orang. Longka menyuruh orang-orang itu membunuh Nguyet Nuong dan Dai Ngok. Tran He dibawa ke mobil. Apakah kamu mau menculikku? Tuan muda keluarga Tran tidak malu pernah belajar di Inggris. Wanita yang ada di rumah adalah tunanganku. Kalau kamu menculik dia juga, aku akan bilang dengan ayahku. Dia akan membayar kamu lebih banyak uang. Aku satu-satunya cucu dari keluarga Tran selama 3 generasi. Ayahku pasti akan mendengarkanku. Ketika Longka dengar tentang uang, matanya menjadi cerah, dan dia menyuruh seseorang untuk membawa Nguyet Nuong bersamanya. Semua hal inilah rencana Charlie Truong. Dia membiarkan orang menculik Tran He. Untuk mencegah Tan Chong bersaing dengannya untuk posisi Presiden Asosiasi Perdagangan. Di sisi ini, Tan Chong menerima panggilan telepon dari Longka. Minta 150 juta untuk membebaskan anaknya. Dan menyuruh Tan Chong membawa uang itu ke keluarga Hoang sendiri. Para penculik membawa Tran He dan Nguyet Nuong ke hutan dan tersesat. Agar keamanan, mereka pergi ke rumah Lunat Dao untuk bersembunyi. Tran Nat Dao berhutang budi pada Longka. Dia setuju dengannya. Keduanya dikurung bersama. Setelah itu, jangan. Tran He dan Nguyet Nuong dikurung di rumah tukang daging. Tukang daging itulah Mama Boy. Dia sangat mematuhi ibunya. Lunat Dao masak bubur. Para penculik melihat wanita tua itu memukuli kutu di lengannya untuk dimakan bersama bubur. Mereka melihat di masing-masing mangkuk mereka dicampur dengan kecoa. Mereka tidak mau makan lagi. Ibuku bilang,
Babi makan makanan tengik, manusia makan nasi. Adalah masalah keberuntungan. Tidak ada sebutir beras pun yang terbuang sia-sia. Makanlah semuanya bersih. Atas ancam Lunat Dao. Para penculik hanya bisa patuh makan nasi. Melihat kotoran kecoa di bubur, Tran He tidak bisa makan. Hanya Nguyet Nuong yang memakan setiap potongan besar. Seperti dia sedang makan kelezatan. Dari gaun Nguyet Nuong, wanita tua itu bisa tahu. Nguyet Nuong adalah anak miskin. Mengetahui bahwa dirinya tidak punya waktu lama untuk hidup. Dia mau makan makanan yang Nguyet Nuong masak. Nguyet Nuong setuju masak untuknya. Lunat Dao membawa Nguyet Nuong ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Nguyet Nuong menggunakan alasan untuk mengusirnya, ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi memikirkan Tran He, dia melepaskan kesempatan ini. Dalam perjalanan pulang, Nguyet Nuong dan Tran Tin saling berpapasan. Tak satu pun dari mereka menoleh. Setelah melewati satu sama lain, Tran Tin ingat Cuch Huong. Sehingga dia panggil Cuch Huong. Nguyet Nuong berbalik, menatapnya lama, lalu memanggil Pak Tin. Pada saat ini, Tran Tin baru tenang. Ternyata, Nguyet Nuong adalah anak Cuch Huong. Keduanya senang ketika mereka saling mengenali. Tran Tin bertanya tentang kehidupan Cuch Huong. Nguyet Nuong belum jawab. Dia diseret dengan paksa oleh Lunat Dao. Nguyet Nuong telah memasak makanan. Wanita tua ini makan banyak. Setelah selesai makan terakhir, dia memakai pakaian yang dipakai pada hari menikah. Berbaring di tempat tidur, dia panggil anaknya. Dia menggunakan sedikit waktu terakhir untuk menasihati Lunat Dao. Katakan padanya untuk tidak membunuh babi lagi. Mencari pekerjaan lain dan kemudian menikah dengan Nguyet Nuong. Kemudian, dia meninggal. Ketika dia mengetahui bahwa Nguyet Nuong telah melepaskan kesempatan untuk melarikan diri untuk dirinya sendiri. Kalau kita bisa lepas, aku pasti menikah denganmu. Nguyet Nuong masih belum tahu identitas asli Tran He. Dia jatuh cinta dengan pria yang pernah menyelamatkan hidupnya. Sedangkan itu, polisi juga tahu bahwa Longka adalah penculik. Mereka ke rumah Lunat Dao, bersiap untuk menghukumnya. Kelompok Longka bersembunyi di rerumputan. Tran He mengeluarkan batu yang selalu tersembunyi di sakunya, agar memukul salah satu penculik. Suara itu telah menarik perhatian polisi. Tran He jatuh di rerumputan. Longka tembak ke arah Tran He. Nguyet Nuong hanya ingin pergi ke sana untuk memeriksa, tetapi dia pingsan. Setelah sadar kembali, dia telah ada di keluarga Hoang. Dia khawatir banget karena dia ingat hal terakhir dia lihat. Dia tanya Adao tentang kondisi Nguotu. Sayangnya, nama yang dikatakan Tran He padanya adalah nama palsu. Adao tidak tahu Nguotu siapa. Keduanya belum berbicara apapun. Tu Puong telah masuk dan mengusir Andao. Tu Puong tanya Nguyet Nuong apakah dia ingat apapun. Nguyet Nuong bilang dia telah didorong ke sumur. Orang itu bukan hanya dorongnya aja, tetapi juga menutup sumur itu. Bukan begitu. Tak seorang pun dorongmu ke sumur. Karena kamu merasa sedih banget sehingga kamu melompat sendiri. Tak seorang pun menutup sumur. Tidak ada yang mengusirmu untuk menunggumu mati. Kamu diculik oleh Longka. Aku telah melaporkan polisi. Tu Puong memberitahu Nguyet Nuong bahwa neneknya dirawat di rumah sakit. Memaksanya untuk tidak berbicara apapun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.